Puji Tuhan, selamat pagi seluruh jemaat Bethesda Merauke yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita sama-sama siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita akan menikmati hadirat Allah, kuasa Allah di dalam ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, hanya Dia Yesus satu-satunya yang kita sembah, yang kita puji di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Engkau Yesus yang kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus kami puja, Kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja, Engkau ada di tengah-tengah kami. berdiri di tengah kami, Kami tinggikan dan kami puji. ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Yesus Tuhan, kami puji Engkau, kami sembah Engkau. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Haleluya. Dan kami percaya
percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami seluruh umat-Mu, khususnya kami jemaat Bethesda Merauke yang ada, kami boleh bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam persekutuan ibadah kami. Meski kami masing-masing di rumah kami, tapi kami percaya hadirat Allah memenuhi setiap kehidupan kami seluruh sidang jemaat. Kami berdoa Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai, semua berjalan di dalam tuntunan kuat kuasa Allah Rohul Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa syukur kami. Kami akan mulai ibadah raya pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan bergembira bagi Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan. Hanya Dia Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Yesus kekuatan di dalam hidup kita. Menghadapi apapun, hanya Dialah satu-satunya kekuatan hidup kita. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Amin. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Hanya Yesus. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Hanya Yesus. Yesus anak domba
selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. amin. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Hanya Dia Raja, Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja. haleluya, haleluya. Bersama Yesus kita tidak perlu takut karena kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita semua siapkan hati kita. Kita akan menerima berkat melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan yang baru. Haleluya. Biarlah hati kita rindu untuk mendengar sabda Tuhan. Isi hati Allah. Haleluya. Ku rindu sabdamu Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Ku rindu sabdamu, Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus Engkau urapi kami. Roh Kudus Haleluya. urapi Haleluya. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Kami rindu menikmati sabdamu. Rindu menikmati sabda. Kami rindu. Ku rindu menikmati sabda. Kami rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabda. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami rindu Tuhan berbicara bagi setiap kami sidang jemaat Tuhan yang ada. Berkati dan urapi kami Tuhan dengan hikmat dari Tuhan. Kami dapat mengerti setiap firman yang kami baca dan kami dengarkan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, siaplah hati kami untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama akan membaca kebenaran firman Allah. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dan kita baca firman Tuhan.
Kita buka di dalam kitab Roma pasal 5, kita akan baca ayat 17 dan ayat yang ke-21. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 17 dan ayat yang ke-21. Bersama-sama kita akan baca kedua ayat ini. Saya akan baca di bawah judul perikop Adam dan Kristus. Sama-sama kita akan baca 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kalau kita membaca satu perikop, di sana dijelaskan tentang Adam dan Kristus. Dan Adam ini merupakan gambaran daripada Kristus yang akan datang untuk menebus dosa kita umat manusia. Nah, kalau kita perhatikan di dalam pasal 5 ayat yang ke-1, di sana firman Tuhan menjelaskan bahwa dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga mendatangkan maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Lanjut kalau kita lihat pada ayat yang ke-18, di sana firman Tuhan berkata, sebab itu sama oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahkan dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat 20, semua manusia adalah orang berdosa. Kita orang berdosa, tetapi oleh satu perbuatan kebenaran yang dilakukan Allah di dalam Kristus Yesus, kita dibenarkan. Kita mengalami pembenaran itu sehingga kita dapat layak disebut sebagai orang-orang benar. Ya, jadi kita bukan lagi tergolong orang-orang yang diperhamba lagi oleh dosa atau diperbudak oleh dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Dimerdekakan oleh Kristus, oleh karya penebusan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini sebentar lagi kita akan memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa Paskah, kuasa daripada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita, itulah yang menyertai kehidupan kita orang percaya. Ya, oleh sebab itu kita yang sudah menerima pembenaran oleh Yesus Kristus, kita semua adalah ada di dalam kasih karunia Allah. Seperti firman Tuhan tadi katakan dalam ayat pokok kita, ayat yang ke-21. Kasih karunia Allah atau anugerah Allah. Bahkan firman Tuhan katakan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, menghadapi berbagai keadaan hari-hari ini, tantangan dalam kehidupan kita orang percaya. Sebagai orang percaya kita pasti tahu dan mengerti bahwa di hari-hari ini atau di akhir zaman ini akan ada banyak kesukaran-kesukaran atau kesusahan-kesusahan yang terjadi. Dan itu sementara terjadi sampai dengan saat sekarang ini. Ya. Sekarang kita sendiri melihat bagaimana keadaan yang sementara kita hadapi saat ini. Penyakit yang sementara mewabah atau menyebar di mana-mana, di berbagai tempat, kota, daerah, bahkan negara-negara melanda seluruh muka bumi ini. Ya,
Kalau kita ingat pesan firman Tuhan, renungan firman Tuhan dalam ibadah sektor hari Selasa kemarin, di sana dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Firman Tuhan mencatat ini pasti terjadi, semuanya ini pasti terjadi. Itu sebabnya diingatkan kepada kita, jangan sampai iman kita goyang. Bahkan dikatakan firman Tuhan, jangan takut. Ada banyak perkataan Yesus, ada banyak perkataan Tuhan dalam firman Tuhan katakan kepada kita, jangan takut menghadapi keadaan akhir zaman. Karena semuanya itu memang harus terjadi. Satu yang kita ingat, Yesus sudah membuat kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang ada dalam kasih karunia-Nya, orang-orang yang ada dalam anugerah Allah. Jadi yang kita ingat sebagai orang percaya adalah ada kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Sebabnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Dan kasih karunia Allah itulah yang menjadikan kita, pertama kita lihat dari firman Tuhan, menjadikan kita orang-orang yang menang atas segala tipu muslihat iblis atau musuh kita. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, di dalam surat 1 Yohanes pasal 5. Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata di sana, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya. Kasih karunia Allah, anugerah Allah yang ada dalam kehidupan kita menjadikan kita orang-orang yang menang. Nah, firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan iman mengalahkan dunia. Kuasa Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus itu mengalahkan dunia. Coba kita perhatikan kata dunia. Apa dengan kata dunia ini kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, di sana dikatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat atau kuasa iblis. Bahkan di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12 di sana dijelaskan bahwa kita harus bisa bertahan bahkan melawan tipu muslihat iblis. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, firman Tuhan katakan. Tetapi kita berjuang, kita berperang, kita melawan pemerintah-pemerintah, kita melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Itu yang kita perangi, itu yang musuh kita, bukan sesama kita. Ya, bukan orang lain, tetapi firman Tuhan katakan yang menjadi musuh kita adalah iblis dan tipu muslihatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan kita harus bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Roma 1 ayat 17 di sana dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman kita itu yang mengalahkan dunia. Dunia ada di bawah kuasa si jahat, tipu muslihat iblis. Jadi dengan iman yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Kita tidak akan tertipu lagi oleh iblis. Ya. Dengan iman kita. Ya, Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan di sana saya baca, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu hidup oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang ada saat ini, kita hidup karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Yesus yang ada di dalam kita itu lebih besar. Menghadapi segala sesuatu, menghadapi tipu muslihat iblis. Kita tidak perlu takut ya. Yesus Kristus Tuhan kita sudah mengalahkan dan menaklukkan musuh kita. Lewat peristiwa salib, lewat pengorbanannya, penebusannya, Yesus membuktikan bahwa dia menang. Itu sebabnya kalau Yesus ada dalam hidup kita orang percaya, kita menang. Kita menjadi orang-orang yang menang. Bahkan firman Tuhan minggu lalu katakan lebih daripada pemenang. Roma pasal 8. Kita lebih daripada pemenang. 1 Korintus 15 ayat 26-27 di sana firman Tuhan katakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut.
sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Jadi iblis ini sudah dikalahkan oleh kuasa salib. Yesus mati dan bangkit membuktikan bahwa dia menang atas kuasa maut, atas kuasa dosa. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia menang atas maut, atas dosa. Ya. Jadi kita tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara, Yesus yang ada di dalam kita lebih besar, dia yang memberikan kemenangan. Iblis sekarang tidak berkuasa atas hidup kita, tetapi cara yang dia pakai hanya satu, menipu. Itu cara iblis saat ini, tipu muslihat. Itu sebabnya Efesus 6 katakan harus bisa melawan tipu muslihat iblis. Jadi cara itu yang dia pakai cuma satu adalah menipu. Jangan sampai kita tertipu oleh segala rancangan-rancangan iblis. Itu sebabnya mari tetap tinggal di dalam Yesus. Yesus yang ada di dalam kita. Iman kita tetap teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kemenangan yang Tuhan janjikan itu menjadi bagian kita orang percaya. Kemudian yang kedua, oleh kasih karunia Allah kita menjadi orang-orang yang tetap kuat dan mampu bertahan dalam badai hidup. Ya. Kita baca sama-sama di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Surat Efesus pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bahkan di dalam Efesus 6 ayat 1, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Kuat oleh kekuatan kuasa Tuhan. Ya, kasih karunia Allah yang menyertai kita menjadikan kita orang-orang yang tetap kuat dan mampu bertahan dalam badai hidup apapun itu. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Bethesda yang diberkati Tuhan, mari oleh kekuatan kuasanya yang ada di dalam kita, pasti kita dapat melewati setiap tantangan atau badai di dalam kehidupan ini. Apapun bentuk badai itu yang datang menerpa kehidupan kita, kita pasti bisa melewati semua itu bersama dengan kekuatan Tuhan. Bahkan kita mampu bertahan sampai akhir, dikatakan kita bisa bertahan. Kita kuat dan kita bertahan sampai akhir atau sampai kita melihat, sampai kita menyaksikan, sampai kita mengalami kuasa pertolongannya, sampai kemuliaannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kemudian bagian yang terakhir atau yang ketiga, oleh kasih karunia Allah yang ada dalam kehidupan kita akan menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan yang kita alami. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Ya, kita mampu mengucap syukur, kita mampu bersyukur, karena apa? Dalam setiap keadaan, bahkan keadaan yang tidak baik sekalipun menurut pandangan kita manusia, kita orang-orang percaya tetap mampu bisa melihat ada kebaikan Tuhan di sana, sehingga kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini datang mengingatkan kita bahwa mari tetap tinggallah di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah takut hadapi keadaan-keadaan yang sementara terjadi hari-hari ini. Bersama Tuhan kita sanggup mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ada kesusahan-kesusahan, ada kesukaran-kesukaran yang harus kita alami sebagai orang-orang percaya. Bahkan kesukaran itu melanda seluruh muka bumi ini. Tapi bagi kita orang percaya ada jaminan yang Tuhan berikan, yaitu kemenangan, kekuatan. Bahkan kita dimampukan untuk bertahan sampai kita melihat pertolongan Tuhan. Kita tidak akan bergeser dari iman kita. Iman kita tidak akan goyah oleh situasi keadaan yang sulit sekalipun. Hati kita tetap melimpah dengan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Dia Yesus Tuhan kita, satu-satunya yang kita andalkan. Dia Yesus satu-satunya yang sanggup untuk menolong kita. Mari datang kepada pribadi itu.
Dia Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, hanya Yesus yang sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. kuasa-Nya tidak pernah berubah. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. haleluya, Melakukan haleluya. perkara yang besar. Amin, amin, Engkau Allah yang sanggup. Dia sanggup, Hanya Yesus yang Yesus sanggup. sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Bahwa oleh kasih karunia Allah, oleh anugerah Allah bagi kehidupan kami tidak perlu takut di dalam menghadapi berbagai keadaan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan yang menjamin kemenangan bagi kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kami mampu bertahan sampai akhir di mana kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan juga yang mampukan kami untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala hal kami tetap bersyukur
bersukacita karena Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Allah Roh Kudus meteraikan kebenaran firman Allah dalam setiap kehidupan kami, memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Saat ini kami bersepakat bersama-sama bersehati. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan terus melawat bangsa ini, pulihkan keadaan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati pemerintah yang ada dari pusat, daerah-daerah Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kemampuan kepada mereka sehingga mereka mampu melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Bahkan saat ini sedang menghadapi dan menangani wabah yang sementara ada di tengah-tengah bangsa kami. Dengan hikmat dari Tuhan mereka mampu menyelesaikan semua ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat kota Merauke di mana kami ada. Lawatan Tuhan buat kota Merauke sehingga Merauke mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami bersyukur kalau kami dengar berita bahwa yang sakit sudah sembuh. Kami percaya semua ini karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus kerjakan sehingga semua yang dalam pemantauan Tuhan mereka juga mengalami pemulihan daripada Tuhan sehingga kota Merauke bersih dari virus ini Tuhan. Dan kami seluruh warga yang ada di kota Merauke, bahkan khususnya jemaat Tuhan, kami boleh bebas beraktivitas Tuhan, bahkan kami boleh bebas beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah, Bapak Bupati dan semua jajaran yang ada Tuhan berkati. Kami berdoa buat penggembalaan yang ada di dalam jemaat Bethesda, berdoa terus buat Ibu Gembala kami, Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, berkati seluruh staf penggembalaan yang ada, semua yang terlibat dalam pelayanan menopang pekerjaan Tuhan dalam jemaat Bethesda. Mari Tuhan memberkati, bahkan setiap program rencana dalam jemaat, baik itu rencana kegiatan Tuhan, hari ulang tahun gereja bersama peresmian gereja bulan Juni, kami berdoa Tuhan menolong sehingga kegiatan ini boleh berjalan sesuai rencana Tuhan dan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, berdoa buat seluruh sidang jemaat Bethesda yang ada, mulai dari anak-anak yang masih ada dalam kandungan sampai kepada orang tua yang lanjut usia, tiap pribadi, keluarga, rumah tangga yang ada. Mari Tuhan memberkati kami semua, jaga lindungi kami semua Tuhan, sehingga kami semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah yang diberkati Tuhan. Kami berdoa juga buat seluruh tenaga kesehatan yang menangani pasien yang terkena virus Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan menjadi bagian mereka semua. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih. Ini doa syukur kami, Tuhan yang sempurnakan doa kami, yang kami bawa, kami sampaikan kepadamu Bapa di surga. Kami dasari alaskan satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa